Nah, ini penting Ibu Bapak, ini konsep refleksi dengan metode 4P ya. Dulu saya pernah menyampaikan materi ini di BIMTEK pengawas ya. Pengawas kan eranya nantinya akan menjadi fasilitator untuk kepala sekolah dan guru. Jadi BIMTEK itu namanya BIMTEK fasilitasi. BIMTEK fasilitasi untuk pengawas sekolah. Nah, salah satunya pengawas itu mendapatkan materi refleksi dengan model 4P seperti ini. Kerangka 4P. Apa itu 4P? Yang pertama pengalaman, gitu ya. Jadi ketika memfasilitasi, ya, saya ini saat ini memfasilitasi Bapak dan Ibu, pengawas mungkin nanti memfasilitasi Bapak Ibu kepala sekolah dan guru, ataupun kepala sekolah memfasilitasi gurunya, ya. Yang pertama nanti bisa ditanyakan tentang pengalaman. Apa yang terjadi? Konteksnya adalah implementasi kurikulum Merdeka. Nah, nanti ada beberapa poin di sini. Nah, contohnya satu poin ya. Apa yang terjadi dari pelaksanaan pembelajaran diferensiasi di SMP Negeri 1 Tangen. Nah, maka nanti audien di sini Bapak dan Ibu akan menceritakan fakta yang terjadi secara objektif, deskripsi. Nah, ini guru-guru nanti akan menyampaikan ini. Saya di kelas ini masih ada banyak tantangan untuk melakukan pembelajaran diferensiasi. Siswanya masih kurang bisa dikondisikan. Nah, itu disampaikan secara jujur, gitu ya. Tidak perlu ditutup-tutupi karena kita kan dalam rangka ingin memperbaiki ya. Dalam rangka ingin memperbaiki. Itu disampaikan faktanya. Dan secara objektif, tidak subjektif, deskripsi. Nah, ini diminta bercerita guru-gurunya. Nah, setelah itu step yang kedua, ditanyakan perasaan. Dari apa yang diceritakan itu, bagaimana perasaan ibu dan bapak melihat kondisi seperti itu, apakah sudah puas ataukah belum puas, mengapa terjadi seperti itu, ditanyakan perasaannya. Dan tadi akan menjawab sendiri gitu. Jadi pengalaman yang diceritakan, kemudian curhatlah istilahnya, perasaannya seharusnya tidak seperti ini, harusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Jadi sudah menangkap dulu ini, kayak membangun awareness, membangun kesadaran di perasaan ini, membangun kesadaran gitu. Nah, kemudian step yang selanjutnya pembelajaran. Bagaimana pendapat kita tentang pengalaman ini? Apakah sudah baik? Nah, ini untuk menilai diri kita. Saya menyampaikan pembelajaran di kelas itu, apakah sudah sesuai yang diharapkan? Nah, apakah sudah baik? Jadi ada kata kuncinya, apakah ada hal yang baik walaupun itu kecil? Boleh. Apalagi yang besar. Apakah ada kekurangan? Di situ ditulis. Apakah banyak tantangan, masalah? Itu ditulis. Gitu. Pertanyaan pemantik selanjutnya, apa pelajaran yang dapat ditarik dari sana? Pelajarannya apa? Oh, saya berarti harus membuat pembelajaran lebih menyenangkan dengan mengembangkan LKPD ya, ataupun bahan ajar yang interaktif. Nah, ini harapannya itu bisa merefleksi, bisa menjawab tantangan itu si guru itu. Pelajarannya apa kalau kondisi seperti itu? Baru kemudian penerapan ke depan, apa yang akan kita lakukan? Oh, yang akan kita lakukan adalah memperbaiki atau mengembangkan bahan ajar semenarik mungkin. Ya, akan mengembangkan konteks materi sesuai dengan keseharian siswa. Itu. Ya. Ibu bapak mengkaitkan materi dengan hal-hal yang kontekstual. Itu pasti muridnya senang gitu ya.
Contohnya apa ya? Hal ini yang baru viral adalah permainan lato-lato. Lato-lato ya namanya itu ya. Angkatlah di situ, tariklah materi Bapak ke situ, pasti siswanya seneng gitu. Itu. Baik itu di LKPD maupun di materi ya. Situ. Terus apa yang bisa diulang atau bertanya? Praktik baik itu yang kecil maupun besar berarti ya dicatat untuk bisa diulang atau dipertahankan. Apa yang perlu diganti atau dimodifikasi di bahan ajar, pengembangan bahan ajar dari interaktif. Kemudian aktivitas pembelajarannya mungkin ya, yang mungkin lebih tertantang itu seperti apa. Itulah nantinya yang akan dilakukan oleh guru-guru, gitu ya. Nah, itu secara besar refleksi dengan kerangka 4P. Ini kunci Ibu Bapak, terutama kepala sekolah, bisa dipraktekkan untuk ketika melakukan refleksi. Kadang kan bingung, saya refleksi itu apa ya, bagaimana ya, caranya, tahapannya seperti apa ya, pakai ini saja gitu ya, kerangka 4P ini gitu.